Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat semua ya? Oke. Pagi ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang sistemik lupus erythematosus atau yang sering kita sebut SLE. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas juga tentang eh, anatomi, anatomi pada sistem integumen, gitu ya. Nah, ada yang bisa jelaskan SLE ini kira-kira menyerang apa? Ya, Intan? Ya, benar. Jadi SLE ini adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang di sistem integumen kita atau SLE. Oke, ada yang lain? Oke, cukup ya. Nah, namun ya SLE ini tidak hanya menyerang pada sistem integumen saja, tapi bisa menyerang hampir seluruh organ tubuh kita. Jadi ada beberapa kasus ya kasus SLE ini menyerang ke ginjal, ke mata, ke otak, dan bahkan sampai dengan ke jantung. Oke, pagi ini kita akan membahas sekitar 30 menit ke depan tentang sistemik lupus erythematosus. Nah, jadi semuanya mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau izin keluar ke toilet nanti dipersilahkan. Oke. Nah, SLE itu merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis dengan etiologi yang sampai saat ini belum diketahui. Ya. Jadi manifestasi klinisnya juga belum diketahui, perjalanan penyakitnya dan prognosisnya itu sangat beragam. Yang kita ketahui bahwa di dunia gitu ya, penyakit autoimun itu lebih dari 243 jenis. Nah, dan ini adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Ya. Pada keadaan awal seringkali susah atau sukar dikenali ya, sebagai SLE. Nah, karena manifestasinya yang sering tidak bersamaan. Terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Oke, nah kita selalu bertanya gitu ya, kenapa wanita dengan usia reproduksi yang sering terserang ya atau sering mengalami flare? Gitu ya. Ada yang bisa menjawab kenapa? Oke, Agus. Ya, oke ya. Jadi, ya, kenapa sih wanita pada usia reproduksi? Nah, wanita pada usia reproduksi ya dilihat dari sistem hormonnya, ya hormon estrogen. Pada tahapan usia ini hormon estrogen sedang terjadi peningkatan, gitu ya. Sehingga dari beberapa penelitian ya kita melihat bahwa ada pengaruh hormon estrogen terhadap kekambuhan SLE, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Secara epidemiologinya, salah satu penyakit reumatik utama di Indonesia. Nah, SLE ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia. Namun, susah sekali diidentifikasi. Kenapa? Karena gejala awalnya itu hanya biasa gitu ya. Biasa, ada demam gitu. Kemudian ada muncul bintik-bintik merah gitu ya di kulit. Kemudian gejalanya ini mirip dengan penyakit lain. Nah, namun di beberapa kasus misalnya sudah terjadi kekambuhan yang parah gitu ya, maka akan timbul ada ruam yang kita namakan dengan butterflera atau ruang merah yang membentuk sayap kupu-kupu di daerah wajah. Kemudian kita lihat dari prevalensinya gitu ya. Prevalensi di berbagai negara sangat bervariasi. Nah, biasanya SLE ini banyak terjadi gitu ya di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian lebih sering ditemukan pada ras tertentu seperti bangsa Negro, Cina, dan Filipina. Nah, dari beberapa penelitian ya ada keterkaitan antara ras tadi Negro, Cina, dan Filipina itu lebih dominan gitu ya atau membawa gen-gen ataupun kerusakan-kerusakan gen gitu ya pada kasus SLE. Yuk kita lihat di sini etiologinya. Tadi etiologi secara pastinya memang belum diketahui. Nah, tapi ada faktor yang dicurigai berperan dalam SLE, yaitu adalah pertama faktor genetik. Apa faktor genetiknya?
Ya, kita lihat di sini kerabat dekat ya yang memiliki SLE maka akan beresiko gitu ya. Misalnya nih kita punya kakak, adik gitu ya mengidap SLE maka kita akan beresiko mengidap juga gitu sekitar 10 sampai 20%. Nah, kalau kita lihat dari kembar identik gitu ya, kembar identik ini memang resikonya lebih tinggi yaitu 24 sampai 69% apabila si A dan si B ini kembar identik gitu ya. Si A menderita SLE, maka si B akan kemungkinan besar hingga presentasinya 69% mengalami SLE. Kalau kembar non identik itu sedikit yaitu 2 sampai 9%. Oke. Kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh. Paparan sinar UV yang berlebihan dan kontak yang terlalu sering akan memicu gitu ya apabila sudah ada faktor pembawanya di dalam tubuh, kemudian sering terpapar sinar UV dan paparannya itu tidak hanya terjadi sekali dua kali namun sering ya. Biasanya pada orang-orang yang bekerja di luar lapangan. Kemudian sinar UV tadi ya bisa memicu gitu adanya peradangan pada sistem kulit kita sehingga kulit akan merespon bahwa ada sesuatu masalah gitu ya. Itulah tadi autoimun tadi. Di autoimun tadi salah mengenali musuh yang sebenarnya itu normal dianggap itu tidak normal oleh sistem imun kita. Kemudian ada juga induksi obat. Ada beberapa obat yang dipercaya bisa memicu ya, memicu terjadinya SLE. Jadi untuk semuanya gitu ya, kita berikan edukasi ke pasien untuk konsumsi obat jangan sembarangan, apalagi obat-obat yang yang diresepkan seperti obat keras gitu ya, obat terbatas itu harus diresepkan oleh dokter. Kemudian makanan-makanan ya seperti wijen gitu yang kandungannya alfalfa sprout itu sudah beresiko gitu ya menyebabkan SLE. Kemudian apakah virus gitu ya dan bakteri bisa? Bisa sekali ya. Jadi infeksi virus dan bakteri bisa menyebabkan ya, salah satu menyebabkan terjadinya SLE. Ya, jadi infeksi-infeksi ini bermutasi gitu ya, merubah struktur gen sehingga terjadilah kerusakan struktur DNA. Nah, kalau kita lihat nih pathway-nya, jadi dari gangguan respon imun akan terjadilah stimulun antigen ya. Ada di sini bahan kimia, DNA bakteri, antigen virus, fosfolipid, protein, DNA dan RNA sehingga ya dari bahan-bahan tadi, stimulasi antigen tadi akan menyebabkan aktivasi sel T yang yo ada yang tahu apa sih aktivasi sel T itu? Ya. Jadi aktivasi sel T itu tadi ini adalah sel kekebalan tubuh gitu ya, yang akan berperan untuk memfagositosis atau membunuh bakteri. Aktivasi sel T tadi akan memproduksi sitokin ya, fungsi sel T supresor menjadi abnormal. Sehingga dari aktivasi sel T tadi, sel B juga akan terangsang. Sehingga akan menyebabkan produksi autoantibodi yang patogen. Ya. Nah, produksi autoantibodi tadi sehingga menyebabkan penumpukan kompleks imun. Nah, penumpukan kompleks imun tadilah yang menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, kerusakan jaringannya bisa bervariasi. Bisa di sendi, kemudian sistem saraf pusat, jantung, ginjal. Ya. Jadi sangat bervariasi. Oke, kita bahas satu persatu gitu ya. Sendi. Di sendi ya, ada kerusakan jaringan sendi akan menyebabkan degrasi jaringan sehingga terbentuklah endapan pada sendi. Endapan pada sendi akan menyebabkan atrofi gitu ya, atrofi dan pembengkakan. Sehingga diagnosa yang bisa diangkat adalah nyeri. Ya, nyeri. Nah, kemudian kalau kita lihat di sistem saraf pusatnya, kalau terjadi kerusakan di sistem saraf pusat, yang kita tahu bahwa sistem saraf pusat adalah pusat kendali gitu ya, pusat kendali kita. Itu bisa menyebabkan depresi, psikosis, kejang, bahkan neuropati sensori motor. Nah, kalau ke jantung, ada yang tahu bagaimana kalau kerusakannya di jantung? Ya, banyak kasusnya ya. Yang pertama bisa menyebabkan perikarditis, kemudian
bisa menyebabkan kegagalan jantung. Nah, ginjal, kalau di ginjal, antibodi akan membentuk kompleks dengan DNA, sehingga menyebabkan degradasi jaringan. Akhirnya nanti akan menyebabkan kerusakan ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal akut ataupun kronis. Nah, namun sebelum mengarah ke kerusakan ginjal, ginjal akan mengalami kebocoran. Di situ ada proteinuria, kemudian hematuri. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini gejala tadi yang kita sebutkan di awal, gitu ya. Jadi gejala SLE itu sangat bervariasi, ya. Tetapi yang umum meliputi ruam kulit, gitu ya. Kemudian terutama tadi ada ciri-ciri tadi butterfly rash, ya. Di mana? Di wajah, ya. Jadi adanya kemerahan yang menyerupai sayap kupu-kupu itu di wajah. Kemudian adalah gejala selanjutnya itu nyeri dan pembengkakan sendi. Ya, nah ini adalah gejala umum ya. Semua penyakit rata-rata akan mengalami nyeri. Nah ini ciri-ciri yang tidak khas gitu ya. Kemudian adanya kelelahan kronis. Kelelahan kronis juga bisa terjadi pada semua penyakit gitu ya. Penyakit-penyakit yang infeksi ya, kemudian penyakit-penyakit apa namanya? Jantung itu semuanya bisa menyebabkan kelelahan. Kemudian adanya demam tanpa sebab yang jelas. Nah, jadi kita tidak tahu ini penyebabnya apa, tapi tiba-tiba saja demam. Demamnya biasanya tidak tinggi ya, berbeda dengan demam yang diakibatkan karena infeksi bakteri. Kalau demam yang diakibatkan karena infeksi bakteri atau virus bisa saja tinggi gitu ya. Tapi ini demamnya kemungkinan durasinya lebih lama gitu ya. Kemudian adanya gangguan ginjal ataupun lupus nefritis. Nah, bagaimana cara melihat pertama kali? Tadi kita jelaskan di pathway bahwa apabila terjadi kebocoran ginjal, gitu ya, adanya proteinuri dan hematuri, kita harus cek pastikan, gitu ya. Kalau memang ada gejala itu, kita harus cek lebih lanjut lagi, apakah memang dicurigai adanya SLE. Dan gejala selanjutnya itu adalah gangguan jantung dan paru-paru. Nah, jadi ciri-ciri tadi bisa kita lihat di semua sistem tubuh gitu ya, bisa saja mengalami masalah. Nah, sekarang kita lihat lagi pemeriksaan penunjang. Nah, ini pemeriksaan penunjang ya. Jadi uji imunofluorensi ANA. Jadi ANA itu ada dua gitu ya, ANA IF dan ANA profile. ANA IF kita harus cek juga gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan ANA profilnya. Bagaimana sih apabila dilihat hasilnya adalah positif, maka dilanjutkan lagi kuantitatifnya gimana nilainya. Kalau nilainya tinggi, baru kita harus curiga, gitu ya. Curiga adanya SLE. Nah, misalnya ada yang bertanya, bagaimana kalau pemeriksaan ANA dianya borderline? Ya, borderline itu belum bisa kita pastikan bahwa kemungkinan hasil itu bisa iya bisa tidak gitu ya. Jadi harus pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kita lihat selanjutnya uji complete blood cell count ya atau CBC. Kita lihat di situ apakah ada anemia, kemudian adakah leukopenia atau tidak, dan apakah ada trombositopenia atau tidak. Ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah erythrocyte sediment rates atau yang sering kita kenal dengan bahasa LED. LED fungsinya adalah untuk melihat apakah terjadi infeksi atau tidak. Ya. Nah, apabila terjadi peningkatan LED, kita curiga bahwa pasiennya mengalami infeksi. Kemudian urinalisis tadi untuk melihat adanya kebocoran pada ginjal. Proteinurinya bagaimana, kemudian apakah ada eritrosit di dalam urin atau tidak, kemudian apakah ada darah atau tidak. Ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah X-ray dada. Nah, pada kasus-kasus SLE gitu ya, bisa saja terjadi penumpukan cairan ya, di pleura. Jadi cairan tersebut abnormal gitu ya, sehingga kita menyebutnya adalah efusi pleura. Nah, lebih lanjut lagi, kalau kita mau mengetahui fungsi hati, apakah terjadi kerusakan di hati atau tidak, kemudian apakah terjadi di organ dalam atau tidak, maka harus dilakukan biopsi. Biopsi untuk melihat apakah ada kelainan dari struktur sel tadi, gitu ya.
Untuk klasifikasinya, klasifikasi ya, ada discoid lupus, ada systemic lupus erythematosus, kemudian ada lupus yang diinduksi oleh obat tadi, SLE yang diinduksi oleh obat ada ya. Bagaimana sih klasifikasi ini sehingga obat tadi bisa menyebabkan SLE? Kita bahas satu persatu. Discoid lupus. Jadi discoid lupus ini lesi berbentuk lingkaran atau cakram dan ditandai oleh batas eritema yang meninggi. Adanya squama, sumbatan folikuler, dan telangiektasia namanya. Ya, itu discoid lupus. Kemudian kita lihat dari kepalanya gitu ya, daerah kepala, daerah atas. Kita lihat kulit kepalanya, telinga, wajah, lengan, punggung, dan dada mengalami lesi atau bintik-bintik. Kemudian atrofi dan jaringan parut yang sifatnya menetap. Jaringan parut tersebut terbentuk karena adanya inflamasi yang terjadi secara terus-menerus. Ya. Kalau di kulit kita bisa lihat gitu ya secara kasat mata, adanya seperti penebalan pada kulit. Penebalan pada kulit. Nah, itu salah satu ciri adanya autoimun ya di dalam tubuh. Nah, namun kita harus bisa memastikan atau membedakan inflamasi kulit tersebut disebabkan karena adanya infeksi bakteri, infeksi virus, jamur, atau autoimun. Nah, kita harus bisa bedakan. Dari bentuk lesinya, kemudian dari bentuk lokasinya kita harus lihat. Kemudian yang benar-benar SLE ini ya, ini yang dikatakan SLE ya, inflamasi multisistem. Jadi bisa melibatkan beberapa organ. Ya, kalau berdasarkan referensi WHO dikatakan SLE apabila sudah melibatkan kerusakan 3 organ gitu ya. 3 organ, kulit, ginjal, mata, atau kulit, jantung, ginjal, itu baru bisa dikatakan SLE. Jadi yang dikatakan SLDE tadi bisa menyerang muskuloskeletal, ya, kulit, sistem ginjal, saraf, dan kardiovaskuler. Kemudian lupus yang diinduksi oleh obat. Induksi obat tertentu khususnya pada asetilator lambat ya, yang mempunyai gen HLA-DR4. Ya. Hidroklorida, hidralazin, hidrokloroid, prokain, penisilin, hidrazid, asam isonikotinat gitu ya, klorpromazin, petoin, dan kinidina. Ini adalah jenis-jenis obat yang bisa menginduksi terjadinya SLE. Oke, nah, ini gambar-gambarnya kalau kita lihat di sini. Nah, ini terjadi ruam, gitu ya. Ini terjadi ruam, ruam, ruam. Nah, kita harus lihat bahwa penyebabnya di sini bukan infeksi virus ataupun bakteri ataupun jamur. Nah, kalau jamur kita lihat dari lokasinya adalah lokasi yang tersembunyi, biasanya lokasi yang lembab, gitu ya. Dan ini di tangan. Kemudian kalau dia virus, nah, kalau bula, ya, kemerahannya, kemudian di situ ada bulanya, gitu ya, ada cairannya, kemungkinan diakibatkan karena adanya infeksi virus. Nah, kalau bakteri bagaimana? Bakteri terjadi penebalan yang luar biasa gitu ya di kulitnya. Nah, ini kemerahan, kita curigai bahwa ini penyebabnya adalah autoimun. Gitu ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini kita lihat juga ada small vessel vasculitis. Gitu, waduh, mati lampu. Oke, mati lampu. Nah, jadi sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ya. Jadi, pertama kali yang dilakukan apabila pasien mengalami SLE, gitu ya, apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, gitu ya, kita mencurigai pasiennya menderita SLE, yang dikaji pertama kali adalah gejalanya. Apakah pasien mengalami gejala seperti kelelahan yang tadi saya sampaikan, kemudian apakah pasiennya ada muncul ruam. Nah, kalau dari pengkajian anamnesis tadi, kita curigai gitu ya, curigai bahwa pasien mengalami SLE, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya itu banyak banget itu nanti, tidak hanya satu jenis. Jadi, yang pertama,
bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ANA dulu ya, ANA profile untuk mengidentifikasi bahwa pasien ini benar-benar mengalami autoimun. Oke, nah sekarang saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi gitu ya tentang SLE ini. Nah, apakah ada gitu ya di lingkungan sekitar yang menderita SLE atau curiga deh, curiga SLE? Ada? Oh, oke oke. Nah, gimana ceritanya? Coba diceritain. Oh ya, jadi SLE tadi bisa terjadi gitu ya akibat faktor genetik ya, keturunan dari orang tua. Makanya tadi disampaikan bahwa apabila ada kerabat gitu ya, kerabat dekat anak, orang tua itu menderita, maka akan beresiko mengalami SLE juga. Nah, sekarang saya akan bertanya gitu ya kepada anak-anak semua, apa sih SLE itu? Ya, ada yang bisa jelaskan? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Oke, saya sambil menghidupkan infocus dulu ya, saya kasih 1 menit. AC-nya mati ya. Oke, ya, yuk silakan. Ya, oke. Ya, ya. Jadi SLE itu autoimun gitu ya, yang menyerang hampir beberapa organ yang saya sampaikan tadi. Ya, jawabannya sangat betul. Nah, sekarang gitu ya, eh, saya ada tugas untuk anak-anak semua di rumah. Ya. Nanti silahkan buatkan laporan, ya, laporan untuk menganalisis kasus apa saja sih asuhan keperawatan yang bisa ditegakkan pada kasus SLE. Ya, kalau seandainya misalnya nih di lingkungan sekitar tadi ya terdapat keluarga dengan SLE, nah dikaji. Nah, kemudian nanti laporannya dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Sudah jelas. Oke, kalau begitu saya rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan minggu depan hari Senin dikumpulkan di meja saya. Oke, semuanya sudah clear? Sudah jelas ya apa yang saya sampaikan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.